Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya. Di sini kita coba membahas tentang masalah jodoh. Karena kekhawatiran saya kondisi saat ini di mana banyaknya angka perceraian, begitu banyaknya jadi anak-anaknya terlantar, dan yang akhirnya menjadikan krisis moral. Itu yang saya sangat prihatin. Oleh karena ini saya coba di sini berbagi ilmu, berbagi pengalaman, karena mungkin dari zaman sebelum zaman saya sampai zaman sekarang masih ada wawasan tentang pernikahan yang masih banyak awam atau salah. Misalnya kalau saya banyak melihat baik di media sosial, baik di media televisi gitu ya, itu mau artis atau orang biasa, mereka banyak menggunakan akal, logika atau pengalaman aja gitu tentang misalnya hal jodoh ya. Misalnya banyak yang menyampaikan yang salah, yang menyebabkan pernikahannya gagal dan yang berdampak kepada anak-anaknya, yang berakibat juga kepada lingkungannya nanti gitu. Karena kalau anak-anaknya nanti salah asuh, pola asuhnya gagal gitu ya berdampak juga kepada lingkungannya. Misalnya pernyataan-pernyataan seperti ini, kalau ada pertanyaan gitu ya, gimana jodoh Anda atau calon Anda atau pasangan Anda ke depannya, ya saya sesuai rencana Allah aja gitu. Menggunakan kata-kata Allahnya seperti Islami gitu, tapi pola pikir atau wawasannya itu yang salah, rencana Allah. Atau ada juga ya, kalau jodoh kan sudah tentukan Allah gitu ya, kita mengalir aja gitu ya, perkenalan, kita menjalin hubungan ya dijalani aja, nanti kan kalau jodoh masih tentukan Allah. Kalau sudah jodohnya ya seperti itu. Dan yang masih kadang berlaku juga dari zaman dulu, zaman saya sampai zaman sekarang, itu ada kalimat kata-kata yang menyampaikan bahwa jodoh, rezeki, mati itu sudah ditentukan oleh Allah. Itu ya memang tidak salah 100%, tapi ada yang salahnya gitu. Maksudnya di mana gitu ya, benarnya di mana, salahnya di mana. Jadi bahwa betul jodoh, rezeki atau kematian itu sudah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz gitu, di Lauhul Mahfuz ya. Hanya yang jadi salah kita menangkapnya adalah seolah-olah jodoh kita itu hanya satu, si A gitu. Bahwa jalan rezeki kita itu hanya satu, ya kita nerima aja, jalani gitu. Atau mati kita itu seolah tidak perlu ada usaha atau apa, mau jalan ngambil perilaku begini begitu, kita sehat atau sakit ya sudah mati aja. Jadi padahal itu semua ada pilihannya. Memang di dalam Islam, kalau kita orang muslim, dalam Islam tuh takdir tuh ada dua ya. Ada takdir yang sudah ditentukan oleh Allah, kita tidak bisa memilih, dan ada juga takdir Allah yang ada pilihannya gitu ya. Ya tadi yang disebutkan bahwa jodoh, rezeki, mati itu ada pilihannya. Hal mati nanti ya saya jelaskan. Sebenarnya sama ya. Kenapa misalnya hal jodoh, kenapa jodoh
ada pilihannya, karena kita diperintahkan oleh Allah. Bahkan kalau sunnah Rasul misalnya ya, yang kalau kita melihat sunnah Rasul, kita itu ada masa perkenalan. Kalau masa perkenalan berarti di situ ada masa pilih, ada waktu pilihan, ada kesempatan pilihan, ya, gitu. Lamaran, gitu ya. Nah, kalau lamaran sudah makin menjurus. Kalau pernikahan itu sudah mantap. Kedua, ada istikharah, gitu. Berarti jodoh itu bukan sudah rencana, sudah ditentukan oleh Allah. Tidak salah 100%, tapi juga tidak benar 100%. Ya, jadi betul sudah ditentukan oleh Allah. Ya, sudah ada rencana Allah, sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Hanya di sini ada pilihan, ya, makanya diperintahkan juga istikharah. Nah, itu dalam hal bab jodoh. Terus rezeki sama, rezeki itu makanya kita juga ada pilihan. Misalnya kalau kita mencari pekerjaan, ya, apakah mau berbisnis, berdagang, atau bekerja, gitu. Seperti pendidikan, kita ada pilihan. Nah, karena dari jurusan pendidikan itulah yang kita mempunyai pilihan dalam mencari rezeki. Dan terakhir juga kita disarankan juga istikharah, karena untuk memilih jalan pintu rezeki kita, gitu ya. Bahkan sama, mau jodoh atau rezeki atau kematian juga, jalannya itu ada yang baik, ada yang buruk, gitu ya. Ada pilihannya juga, diberikan kebebasan, cuma nanti kita siap menerima akibatnya, ya. Kalau jalan buruk seperti apa, jalan baik seperti apa, baik jodoh atau rezeki. Dan nanti kita akan bahas panjang lebar mungkin di bab-bab ini. Kita secara umum dulu gitu, karena ini banyak yang salah tafsirnya ini gitu. Nanti kita akan coba menjelaskan tahapan-tahapannya per bab-bab masing-masing, ya. Terus kematian. Nah, betul, kematian kita itu sudah ditentukan oleh Allah, ya. Kita tidak tahu kita akan mati kapan, jam berapa, di mana, gitu ya. Nah, tapi ada pilihan. Maksudnya ada pilihannya seperti ini, bahwa cara kita mati itu di jalan yang baik atau tidak, ya kan? Kita dalam kufur atau dalam kafir atau dalam kematian kondisi soleha, gitu ya. Nah, jadi terus kedua, tempat, karena kita juga oleh Allah, oleh Rasulnya diperintahkan, misalnya kita infak, sedekah, berbuat baik. Kenapa? Supaya cara kematian kita, tempat kematian kita, waktu kematian kita di waktu yang baik, gitu ya. Situ. Jadi ditentukan sudah oleh Allah, tapi kita punya pilihan oleh Allah di Lauhul Mahfuznya itu, ya. Kalau ilustrasinya seperti ini, kalau kita yang pernah sekolah pasti pernah lah mengalami mendapatkan soal-soal jawabannya pilihan, ya. Soal-soal dengan memberikan untuk jawabannya itu dengan pilihan ABCD, multiple choice lah, ya, kalau dulu. Jadi misalnya apakah misalnya contoh soalnya, apakah Arman itu apakah Arman itu orang baik? Maka pilihannya misalnya A baik, B baik sekali, C buruk, C D buruk sekali, gitu ya. Nah, dalam takdir Allah pun kepada manusia itu ada yang takdir pilihan, gitu ya. Terus satu lagi ada pertanyaan mungkin, terus yang takdir bukan pilihan apa? Nah, ada takdir-takdir yang tidak bisa kita pilih, ya. Contohnya, salah satu contoh aja, tentang kita lahir. Saya tidak bisa memilih
lahir kapan, dari anak siapa, gitu ya, dari pasangan siapa, di mana, ya itu nggak bisa gitu. Nah tapi gitu, pilihan itu ada di orang tua kita gitu ya, gitu. Tidak sepenuhnya, sebagian pilihan gitu. Karena nanti kan orang tua kita itu kan memilih jodohnya nih. Nah kalau jodohnya misalnya orang tua saya bukan ayah saya, jodohnya ibu saya itu memilih si A, si B, si C, bukan ayah saya, ya tentunya anaknya pun berbeda, bukan saya hasilnya kan gitu. Tapi bagi saya nggak ada pilihan gitu. Terus saya lahir dalam agama Islam, agama Nasrani, agama Yahudi, agama Hindu, nggak bisa pilihan. Terus saya lahir dalam kondisi kulit putih, kulit merah, kulit hitam, ya, atau kulit sawo matang gitu, kulit Asia, nggak ada pilihan, sudah ditakdirkan gitu. Itu ya bab-bab takdir yang sudah ditentukan, yang tidak bisa memilih gitu. Terus ada juga kan yang bilang bahwa kematian juga nggak bisa memilih. Betul, maksudnya tidak bisa memilih pilihannya.